Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Yang kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia, disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat, ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Anda melihat sendiri gimana mereka. Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa dengan sama pesaing mereka, ashabud dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, nggak sempat dia melakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak nggak sempat dia untuk infakkan, nggak sempat diinfakkan. Karena cinta dia kepada dunia, cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran, nggak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak, ya. Kemudian juga mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat. Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. 3 kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta pada dunia adalah orang yang paling bodoh kata Ibnu Qayyim. Paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Lebih mengutamakan tidur daripada jaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Siapa yang paling utama? Afdhalun nas ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, manil aqiyas, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang banyak ingat kematian. Kemudian aktsarum isti'dadan lil maut, dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah SAW. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Hasan, beliau hasankan, hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling pintar kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta, bukan bikin banyak ruko, bukan. Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi, bukan itu, bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati, apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja, Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah alhamdulillah, fulus zikirnya. Nggak ingat mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Nggak benar itu anaknya. Nggak benar.
Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran, manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Ya benar, dia mesti banyak ingat mati. Zikirnya, zikir betul, bukan ngitung fulus, bukan. Jadi ini antum perhatikan, orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim wa ta'abun daim wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia itu sedih terus, gelisah terus, nggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia, dari pagi berangkat pulang malam. Terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti, karena nggak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Albani cuma 2 jam aja. Betulkan jam, 2 jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup, masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usaha sekedarnya. Dan perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu.